Selamat sore para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani dari Paga TV berkenaan dengan acara diadakannya di Gedung X Bioskop Kelut, tepatnya di Jalan Kelut, Kota Malang, mengadakan acara yaitu vaksinasi COVID-19 menggunakan AstraZeneca untuk dosis 1 dan 2 dan beberapa pelaku UMKM di Kota Malang tepatnya mengadakan acara di sini dan pameran budaya. Bersama dengan saya kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yaitu dari Malang Boys. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Salam kabar sehat. ini? Wah, luar biasa nih Malang Boys. Salam sehat, alhamdulillah. Kita tahu Pak Chandra Iya, ya. Pak Chandra, Gedung Kelut ini mempunyai sejarah. Mungkin di masa-masa tahun 70 80 ya. Bioskop ini terkenal dengan misbar, gerimis bubar. Jadi kalau mau nonton, begitu datang hujan terus bubar semua. Nah, ini diadakannya kenapa kok di sini, kok tidak di tempat lain? Ada mungkin acara ini, pertimbangan-pertimbangan ya. monggo. Iya, pemilihan kami terhadap lokasi ex Biskup Kelut ini sebetulnya tadi betul bahwa kita punya sejarah panjang ya. Kota Malang ini punya sejarah panjang terhadap keberadaan Biskup Kelut ini. Kalau dibilang tadi era 70, jauh sebelum itu, Bu. Sudah ya? Sudah ada biskup ini, sudah ada sebelum itu. Jadi dan ini juga kemudian kalau bisa kita kategorikan sebagai bangunan heritage yang usianya sudah di atas 50 tahun. Sejarah. Betul, secara panjang. Nah, oleh karena itu kami beranggapan sangat perlu kita membuat suatu acara yang di mana tempat tersebut dulu pernah menjadi ikoniknya Kota Malang. Kota Malang ya. Ya, dulu secara sejarah Biskup Kelut ini adalah biskup nomor 2 terbesar Di Kota Malang di era zaman itu ya, Pak? bukan di Kota Malang, Bu, Oh, di Indonesia. Indonesia. Ya, 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 mungkin ya. terbesar nomor 2 di Indonesia dan di tahun-tahun itu sampai dengan sekitar tahun 80-an merupakan penyumbang pajak ya, pajak Ya, tontonan. tontonan. Ya, itu yang terbesar, bahkan mereka mendapatkan semacam pengakuan sertifikat bahwa biskup ini biskup yang taat pajak, pembayar pajak terbesar di Kota Malang. Nah, oleh karena itu penting kiranya kami yang sedang akan beraktivitas ini kemudian melihat bahwa oh iya, ini pantas nih dipakai tempat yang akan kita lakukan, selain karena tempatnya memang di tengah Kota Malang, kemudian secara luasan wilayah ini juga cukup untuk kita beraktivitas seperti itu. Ya. Jadi itu yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kami untuk memutuskan di mana kita beraktivitas gitu. Paling gampang dihafal kalau ya bioskop Kelut gitu ya. Tadi Nah, saya share juga acara ini, terus tanya, oh Kelut, ya bioskop misbar gitu. ya dulu itu sebetulnya merupakan konsep biskup yang cukup modern karena pada saat itu biskup yang ada selama pada waktu itu kan lebih banyak kepada biskup yang ada di gedung ya, di dalam ruangan ya. Tapi tidak ada atapnya ya Pak. Sekarang pada waktu itu Atap. dihadirkan konsep menonton biskup di luar ruangan. Outdoor. Iya, outdoor. Kalau sekarang namanya drive-in ya. Drive-in ya, seperti Ancol ya. Betul, drive-in. Ancol pun juga kalau secara umur tuaan sini Ya, melakukan itu. Nah, melakukan itu ya. ya sehingga ya tadi itu saya bilang cerita panjangnya sayang kalau harus dilupakan, oleh karena itu kami beraktivitas di sini. Karena gedung ini juga sudah lama sebenarnya Mangkrak. ya tidak banyak yang menggunakan lah. Fasilitas. Iya, begitu, Bu Iya, Eni. iya. Terus untuk program-program dari Malang Boys ini apa saja dan mulai kapan didirikan adanya Malang Boys? Jadi Malang Boys itu sendiri sebetulnya hadir ya, hadir saat kita perhelatan Pilpres ya, Pilpres. ya,
di mana beberapa komponen kemudian menggabung menjadi satu gerakan bersama di tahun 2019 ya. Partai apa? Enggak, kita non partai. Non partai. Kita non partai dan sifatnya cair sekali, siapapun anu nah. Kemudian gerakan itu kemudian membentuk suatu gerakan bersama. Pasca Pilpres selesai, kita pun juga sudah usai. Nah, tapi karena spiritnya ingin terus melakukan sesuatu yang baik ya, akhirnya kita berkegiatan dengan kegiatan yang sifatnya ada sosial, ada yang religi juga ya. Kemudian yang paling banyak itu adalah NGO daripada program-program pemerintahan dalam hal penyaluran. Disitulah kita kemudian berorganisasi secara secara penuh ya. Sudah menggunakan paradigma bahwa organisasi yang bisa menjadi partner gitu. Nah, kemudian di tahun ini kami berpikir bahwa Malang Boys ini harus punya semacam payung untuk beraktivitas lebih di tingkat yang takarannya usaha, sehingga dari kami kemudian mewujudkan dalam bentuk Malang Boys Rumah Kreatif. Artinya rumah kreatif tentunya kan banyak sekali hal yang bersifat kreatif yang bisa kita gali atau kita wujudkan begitu. Gambarannya kayak kita masuk ke supermarket lah. Kamu mau apa kita bisa. Karena komponen kami teman-teman yang ada di Malang Boys ini beragam sekali. Ada yang backgroundnya ada yang di tour and travel, ada yang di konveksi, ada ya banyak sekali Pak. Betul, dan itu merupakan aset ya. Aset yang kemudian kita ramu, kita berikan satu payung hukum yaitu berupa PT Malang Boys Rumah Kreatif. Malang Boys Rumah Kreatif. Oh, betul, ada, ya. Jadi ada badan hukumnya ya Pak ya? Sudah ada badan hukumnya. Alhamdulillah Pak Chandra. Ya, terima kasih. Diakui untuk Kota Malang ini. Saya sudah banyak dengar memang Malang Boys. Betul. Namanya aja udah Boys keren ya. Dan itu hanya ada istilah itu di Malang, Bu. Ya, Boys. Boys. Saya berhubungan dengan penampilan kalau Boys. Betul. Pak Chandra, saya lihat pergerakan penggiat usaha UMKM di Kota Malang ini cukup luar biasa ya. Sekarang dengan adanya setelah pandemi kita sudah agak longgar, ada vaksin masuk, terus kemudian bangkitnya UMKM ini akan diberikan support oleh Malang Boys. Ya, saya lihat luar biasa Pak Chandra ini pergerakannya ya. Jadi suatu saat nanti ada lain-lain budaya ya, pasti karena budaya waktu kemarin pandemi juga cukup memprihatinkan ya. Tidak ada tanggapan ya, tidak ada wayang, tidak ada manten. Nah, seperti itu keterbatasan, betul ya Pak ya? Betul. Oleh karena itu dalam giat kami yang akan berlangsung 2 hari ini ya, hari ini dan besok 18 dan 19 Desember ini kami merangkul teman-teman pelaku budaya. Itu jam berapa Pak? Besok mulai jam berapa Mbak? Yang ada perform 10 nggak salah ya? Jam 10. Jam 9 sudah ada muncul perform budaya. Tadi pun juga sudah ada, tapi besok lebih banyak lagi. Jadi yang kami rangkul bukan hanya teman-teman musisi, Bu. Ya. Gak ben-benan bahasanya, gak ben-benan tok, enggak. Tapi ada giat seni budaya, art itu ada kami tampilkan. Karena mereka kan juga terdampak dengan pandemi. Acara seperti inilah adalah acara bersama yang kemudian membangkitkan semangat untuk ayo tandang gawe maneh ya, gitu bahasanya. Nanti Bapak Wali Kota juga mensupport juga ya untuk kegiatan Malang Boys di tengah pandemi seperti ini kan masih kita tetap menjaga prokes ya. Kita tahu bahwa sekarang ini kita nggak boleh asal sudah mulai vaksin nggak apa-apa. Nah ini juga harus disingkapi juga ya. Karena kita tahu izinnya juga nggak mudah ya Pak Chandra. Betul, nggak mudah untuk keluar izin seperti ini. Jadi memang kami dalam hal ini harus pintar-pintar mensikapi antara keinginan masyarakat untuk
bangkit Bangkit kembali, kembali. euforia Mm-mm. dan regulasi tentang prokes Prokes, yang ya. tetap dicanangkan oleh pemerintah. Nah itu Mm-mm. kita harus berperan yang main cantik gitu Cantik, loh, ya. Ini gitu. ada agenda lagi menunggu untuk Malang Boys di awal tahun 2022. Kami berharap ya ada beberapa giat yang sempat terbahas. Ya kembali lagi bahwa yang terdampak itu kan bukan hanya orang ben-benan, Ya. tapi ada budaya lah. Memang dalam hal ini yang agak terpinggirkan itu bagaimana mengangkat atau membicarakan kelangsungan hidup teman-teman budaya ini yang mungkin yang mungkin nanti akan menjadi prioritas. Ya apa ya, gawe acara sing Gawe acara yang hubungannya dengan kebudayaan, betul. ya. Karena yang terpinggirkan gak usah kondisi yang normal, gak usah kondisi yang Kondisi yang abnormal kayak begini. Yang normal pun juga mereka terpinggirkan. Nah, itu harus Dibutuhno prioritas. gawe pas ana pembukaan, potong pita dipakai untuk Iya, ya betul. selepas darbel itu sudah sebodoh amat kan itu. Ya, Nah ya. itu yang kemudian harus kita sikapi. Mudah-mudahan Malang Boys Rumah Kreatif ini mampu mewujudkan hal tersebut gitu, Bu. Jadi untuk menjadi satu komunitas dari Malang Boys ini apa Pak persyaratannya? Ada misalnya kayak saya nih, kita punya jiwa rasa sosial, nah ingin gabung di Malang Boys, gimana tuh caranya Pak? Gabung saja, Gabung saja ya gabung saja. Sesuai ya. Ya, jadi gabung saja sebenarnya Oh, nggak ada ya. nggak ada persyaratan khusus ya. Sepanjang warga negara Indonesia KTP berKTP Malang.